Tung, yang mau sholat ba'da isya tidak terputus, tidak ada waktu minum, tidak ada waktu santai-santai, leha-leha, istirahat sampai subuh. Siapa yang sanggup? Monggo. Baik jamaah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Mushola Asy-Syajarah serta jamaah Yoso Mulyo Mengaji, sebuah komunitas majelis ilmu yang mana mendedikasikan dalam komunitas ini adalah untuk bersama-sama ngaji bareng. Kita bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ilmu dan juga majelis ilmu yang alhamdulillah istiqomah sampai dengan saat ini, meskipun pasang surutnya itu ya biasa, karena laut juga pasang surut ya Pak, bukan seperti danau. Begitulah kehidupannya. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perjalanan dakwah yang cukup luar biasa ini, menyita waktu, perhatian, serta potensi-potensi yang memang harus kita keluarkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tiba waktunya malam hari ini kita berada di sebuah rumah Allah, di Mushola Asy-Syajarah, dalam keadaan sehat walafiat dan juga tanpa kekurangan sedikit apapun. Dan mudah-mudahan keistiqomahan iman dan Islam yang melekat di dalam diri kita senantiasa kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bi husnil khatimah. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fillah, arsyadani wa arsyadakumullah, keluarga jamaah yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan dari kajian kitab kita yang kemarin sudah dibahas di awal tentang amalan ringan paling menakjubkan, yang mana di sini disajikan amalan-amalan yang sahih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan khurafat, karena memang masih banyak sekali berseliweran, masih banyak sekali di tengah-tengah kita amalan-amalan akan tetapi ternyata dicari sumbernya banyak khurafatnya. Nah maka dalam hal ini memang kita perlu untuk memahami. Meskipun mungkin terkadang juga ada amalan-amalan yang ternyata kita semuanya juga belum paham, dan itu adalah termasuk yang sangat dianjurkan di dalam sejarah ya, bagaimana kaum muslimin ya di kalangan para sahabat kemudian para salaful ummah. Nah maka tentunya di buku ini semuanya sudah disajikan dengan hadis-hadis yang sahih, bahkan ada penekanan di dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga insya Allah kita tidak perlu ragu, tidak perlu meragukan untuk beramal sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para alim ulama. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya wallahu khaliqu kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencipta segala sesuatunya. Ini akidah dan pemahaman iman yang harus selalu kita tanamkan. Dan Allah juga menyatakan
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Allah juga yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan juga kehidupan. Dan Allah juga yang menciptakan khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Dan Allah yang menciptakan langit yang 7 lapis atau langit yang berlapis-lapis. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan waktu subuh. Maka kajian kita adalah 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Tapi tak potong, Pak. 4 saja malam ini. Nanti biar penasaran. Karena ini sebenarnya jatahnya di Alhamdulillah ya, di Masjid Alhamdulillah. Insya Allah malam ini kita kaji dulu poin 1 sampai 4. Karena insya Allah nggak selesai kayaknya kalau sampai 8. Kayak sing nulis kok malah, Pak, keselen gitu ya nanti. Ngejar terus nanti. Apa sih udah sampaikan terus ditulis. Nah maka kita potong jadi 2 dulu, jadi 2 sesi. Sekarang 1 sampai 4, insya Allah di pertemuan yang akan datang yang 5 sampai 8. Mengapa ini ditulis? Mengapa ini disampaikan? Karena ada seorang ulama kibar ya, ulama besar, Syekh Dr. Raghib Asirjani. Beliau menulis misteri sholat subuh. Ini khusus bahkan di dalam kitabnya ini, dalam bukunya ini khusus menyoroti tentang sholat subuhnya. Sedangkan yang akan kita bahas di sini bukan hanya sekedar sholatnya, akan tetapi waktu subuh. Makanya Allah berfirman wal fajr, demi waktu subuh. Ada apa rahasia di sini? Ada apa rahasia di balik waktu subuh ini? Dan Allah Subhanahu wa taala dengan bersumpah dengan makhluknya ini tadi, dengan waktu subuhnya ini, ada rahasia apa yang besar yang kemudian tentunya perlu diungkap, perlu disingkap oleh manusia, oleh hamba-hamba yang beriman. Ikhwani asyadani warsyadakumullah, maka perlu kita bahas banyak sekali keberkahan yang itu semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga termasuk di dalamnya adalah di dalam waktu subuh, dan salah satunya adalah berkumpulnya para malaikat yang shift malam dan juga shift siang, itu semuanya berkumpul pada waktu subuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada para malaikat yang nanti akan naik ke langit, kemudian ada yang juga nanti akan turun untuk mengawasi semua gerak-gerik kita semua, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat tadi, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian ketika meninggalkan hamba-hambaku ketika mereka berada di muka bumi? Artinya malaikat-malaikat yang ke atas, yang naik lagi ke langit, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bagi Allah tidak ada yang samar, akan tetapi ini penekanan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu sampai isi hati manusia, tapi dengan prosedurnya tetap bertanya kepada malaikat-malaikat yang bertugas tadi. Maka kemudian taraktuhum wa hum yusallun. Aku meninggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Mereka sholat di masjid-masjid Allah, mereka sholat di rumah-rumah Allah, mereka menjadi mu'tamir, mereka yang selalu memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dilaporkannya ketika subuh. Makanya nek sing subuh itu tukang ilang, wah ini repot. Harus selalu prioritaskan ya. Meskipun bukan hanya subuh sholatnya, kemudian nanti maghrib hilang, isya hilang, zuhur bonendi gitu ya, nggak tahu di mana. Kemudian asar juga demikian. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keberkahan 8 keberkahan ini, yang pertama adalah orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Perlu diketahui para ikhwah sekalian bahwa kita ketika di hari kiamat nanti akan dihadapkan dengan sebuah fenomena, sebuah kenyataan, satu hal, konsekuensi yang harus kita dapatkan, yang harus betul-betul kita terima. Kita memikirkan pribadi masing-masing. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada para sahabat, pada keluarganya bahkan, bahwa tidak ada satupun yang nanti akan diingat kecuali adalah dirinya sendiri. Nah kemudian ketika di hari kiamat atau ketika di akhirat, manusia-manusia mukmin yang mereka di dalam aktivitasnya, kesehariannya di muka bumi, dalam rangka ibadah, dalam rangka pengabdian, dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka
mereka semuanya terkhusus yang selalu memakmurkan sholat subuh berjamaah. Makanya alhamdulillah dewasa ini ya, akhir-akhir ini banyak sekali digalakan di masjid-masjid, di musola-musola gerakan sholat subuh berjamaah. Selain ini menjadikan kecut perut orang-orang kafir ya, para musuh-musuh Islam, ini juga mudah-mudahan menjadi kebangkitan umat. Amin, Allahumma amin. Karena apa? Karena ketika manusia itu tertidur lelap di waktu-waktu yang paling berkah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam kehidupan mereka, maka sangat disayangkan. Padahal ternyata kita yang mungkin nanti gelap gulita, kalau misalkan tidak mendapatkan penerangan, entah itu Qur'annya mungkin kita gampang lewat, kemudian tahajudnya sering bolong-bolong, sedekahnya padahal wasadaqatu burhan, kata Rasul gitu, dan sedekah ini adalah penjelas, sedekah ini adalah keterangan yang jelas, yang termasuk nanti menjadi cahaya. Akan tetapi mungkin juga sering lewat, karena apa? Orang duit tapi harap sedekah gitu ya, ternyata mungkin punya kekurangan yang lain dari sisi finansial. Maka ternyata dengan rutin sholat subuh berjamaah, ini dari hadis dari Abu Buraidah ya, Anu Buraidah al-Aslami, bukan Abu Buraidah ya. Dari Buraidah al-Aslami, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyain fi dzulami ilal masajid." Bahwasanya beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan, orang-orang yang menempuh perjalanan fi dzulam ilal masajid, dalam kegelapan, dalam keadaan gelap gulita, mereka berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Binuritam yaumal qiyamah, yaitu dengan cahaya sempurna ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Makhsusun ala mu'tamir fi sholati subhi gitu ya. Yang dikhususkan bagi mereka-mereka yang memakmurkan orang-orang yang berada di sholat subuh. Sholat subuhnya berjamaah, Pak. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan masyain, gitu ya. Orang-orang yang melaku, Pak. Masyayamsi itu berjalan, bergerak intinya ya. Lah Ustaz, kalau misalkan pakai motor gimana? Lah kan gerak juga, toh. Atau pakai mobil gitu, kan ada mungkin ya. Saya di Kalimantan itu, Pak, ketika sholat subuh saya lihat gitu ya. Pada sholat subuh mereka pada pulang itu pada bawa apa namanya Ranger, masya Allah. Sholat subuhnya pada pakai mobil Ranger gitu. Gak main ternyata Beat, kemudian apa Fiction itu gak main. Pada pakai Ranger itu mobilnya. Atau mungkin mobil-mobil 4WD yang lainnya, karena memang deket PT batu bara sana ya. Nah ini artinya para jamaah yang dirahmati Allah, siapapun yang mencoba, yang berusaha memaksimalkan waktu subuh dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya adalah untuk menjadi pemakmur masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hanya lewat begitu saja ketika lihat masjid kemudian lewat, akan tetapi betul-betul hadir di dalamnya. Dia sholat subuh berjamaah bersama imam kaum muslimin, kemudian dia mungkin ditambah lagi dengan aktivitas yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya yang mana sempurna cahaya tersebut. Selain dari bekas-bekas wudhu yang melekat di dalam tubuh kita, para jamaah sekalian, mulai dari muka yang kita basuh, kemudian tangan sampai siku yang kita basuh, kemudian apa namanya kepala, kaki, itu kan bercahaya semuanya, termasuk adalah perjalanan kita menempuh perjalanan ke masjid, dan khususnya di sholat subuh dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi cahaya dan juga terang benderang. Mengapa kok fi dzulam? Karena memang identik namanya subuh itu gelap. Subuh itu gelap meskipun sekarang sudah ada PLN, sudah ada penerangan. Atau ada yang mengatakan, oh, berarti saiki wis ora berlaku ini hadis ini. Karena apa? Karena sudah terang, Pak ya. Enggak seperti itu. Karena memang identiknya namanya subuh itu dalam keadaan gelap. Kalau dulu Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang juga dai yang pernah dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga membuka ladang dakwah di Madinah bersama Mus'ab bin Umair. Yang pertama Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Umi Maktum, seorang pemuda buta. Itu beliau berusaha keras, berusaha kuat dari rumah itu, Pak, dini hari, Pak. Dari rumah dini hari supaya apa? Supaya subuhnya tidak ketinggalan. Makanya beliau ini termasuk yang mengumandangkan azan subuh.
termasuk punya bagian juga ikut andil di dalam mengumandangkan azan atau muazzinnya Rasul, meskipun memang yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Akan tetapi Abdullah bin Ummi Maktum juga sama punya peran di dalam memakmurkan Masjid Nabawi ketika di Madinah. Karena apa? Karena beliau ini dalam keadaan buta, akan tetapi antusiasnya luar biasa. Bahkan sampai bertanya kepada Rasulullah, saya ini melalui kebun-kebun kurma wahai Rasul, banyak sekali hewan-hewan buas, banyak sekali gangguan-gangguan, dan pohonnya tinggi-tinggi. Saya tidak memiliki penuntun, punya penuntun tapi nggak cocok dengan saya kalau jalan. Mungkin banyak ngomong atau mungkin malah nggak bisa diajak ngomong misalkan. Maka kata Nabi, masihkah boleh saya untuk meninggalkan sholat jamaah? Saya tidak memiliki alasan, kata Rasul gitu. Saya tidak memiliki alasan untuk Anda meninggalkan sholat subuh secara berjamaah dalam keadaan meskipun Anda buta. Allahu Akbar. Berat. Yang tidak normal saja dalam penglihatan, ternyata beliau masih diberikan sebuah sebuah penekanan untuk yang namanya memakmurkan sholat subuh dengan berjamaah. Ini yang pertama. Yang pertama adalah mendapatkan cahaya, hadisnya riwayat Abu Daud dalam sunannya, dan kemudian At-Tirmidzi juga di dalam kitab sunannya. Selanjutnya yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Jadi siapapun yang benar-benar berani, siapapun mereka-mereka yang memiliki nyali untuk sholat subuh berjamaah. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena banyak yang sehat, banyak yang badannya bagas waras kalau orang Jawa ini, atau mungkin banyak yang sehat secara finansial, sehat secara fisik, sehat secara akalnya gitu ya, artinya normal. Tapi banyak juga yang meninggalkan sholat subuh berjamaah. Kemampuannya dihinggapi atau mungkin didominasi oleh hawa nafsu. Jadi sehingga hawa nafsunya betul-betul diikuti oleh orang tadi, meskipun dia memiliki badan yang kuat. Makanya ada sebuah meme ya, ada sebuah bisa dikatakan mungkin bisa sindiran ya, satir gitu ya. Sekarang ini banyak manusia yang mampu menaklukkan gunung-gunung, banyak manusia yang bisa berlari dengan secepat mungkin atau bahkan mungkin sejauh mungkin, akan tetapi mereka kurang mampu untuk memakmurkan sholat berjamaah di masjid. Kakinya keder gitu mungkin ya. Kakinya gemeteran seolah-olah seperti itu ketika harus memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Allah menjamin keselamatan. Apalagi sudah ada buktinya. Kalau tempat Mas Destur ya dulu di Jogja, atau mungkin kita kenal Masjid Jogokarian, ada sekarang Masjid Al-Falah di Sragen, Jogokarian di Jogja, Al-Falah di Sragen, Ustadz Kusnadi Ikhwan ya, Ustadz Kusnadi Ikhwan ya, takmirnya sekarang. Kemudian Kapal Munjalan ya, Masjid Kapal Munjalan milik Ustadz Lukmanul Hakim di Pontianak, atau mungkin Masjid Sejuta Pemuda yang ada di Sukabumi. Maka yang termasuk yang di Jogokarian ini Pak, motor hilang kami ganti itu Pak. Apa nggak keren Mas? Yang sepele sendal hilang, sendal Anda hilang kami ganti. Lebih baik sendal hilang daripada hati yang hilang gitu ya. Lebih baik Anda ini ketika ke masjid itu ibaratnya, meskipun nggak lebih baik ya, lebih baik sendalnya yang hilang daripada imannya yang hilang, daripada keimanan ini yang hilang. Karena apa? Tidak menjadi pemakmur rumah-rumah Allah. Ini kan miris ya. Padahal apa? Allah menjamin. Dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapapun yang berani sholat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Jadi kabar gembira. Hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim. Tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Jelas ya. Man sholat subha, siapa yang berani sholat subuh berjamaah,
di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fi zimmatillah, maka dia dilindungi, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak dia melek ya, sejak dia bangun dari tidurnya ketika subuh kemudian dia memakmurkan masjid sampai malam hari dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya keutamaan subuh ini, Pak. Jadi tidak perlu diragukan. Atau mungkin ada rasa takut, ada rasa khawatir bahwa ketika misalkan melaksanakan sholat subuh banyak motor-motor yang hilang. Nah, ini setan terkadang. Karena apa? Karena mereka para pencuri juga berkoloni dengan setan. Meskipun mereka tidak langsung mungkin bisa dikatakan komunikasi, akan tetapi dalam pikiran-pikirannya itu selalu dihantui, selalu merongrong, selalu membisikkan bahwasanya wis nyolong subuh hari, penak nek nyolong subuh hari. Karena apa? Wong-wong isih do turu gitu ya, masih tidur, dan mereka dalam keadaan khusyuk di dalam sholatnya. Karena apa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Maka beda, Pak, kenikmatan sholat subuh dibanding dengan kenikmatan zuhur, asar, itu beda. Karena apa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat subuh itu sholatnya langsung disaksikan oleh para malaikat. Tadi ngumpul malaikat yang mau melakukan shift di pagi hari sampai nanti siang, sampai malam hari, itu berkumpul bersama malaikat-malaikat yang sudah shift di dunia mau naik ke langit, ngumpul bareng di sholat subuh. Nah, kalau kita masih berada di tempat tidur ketika subuh hari, gak dapat doa malaikat, gak dapat sholat bareng dengan para malaikat. Kalau seandainya mungkin ya ada seseorang yang bangga ketika sholat bersanding gitu ya, atau mungkin bersampingan, berdampingan dengan pas pampres, pasukan pengawal presiden, pengamanan presiden, itu bangganya luar biasa. Ini manusia, apalagi kalau ini yang barengi malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka kepada Allah setiap apa yang diperintahkan, dan juga selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Gak punya dosa malaikat itu. Malaikat itu memang tidak diciptakan untuk maksiat. Malaikat itu hanya diciptakan untuk taat. Panjenengan kita semuanya dapat doa malaikat, bareng sholatnya dengan malaikat. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi motivasi. Makanya memang secapek apapun kita, sepenat apapun kita, selelah apapun kita, salah satu solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau pengen bangun subuhnya itu segar, kemudian bangun subuhnya juga tidak loyo, atau mungkin dihinggapi rasa malas ya di dalam benaknya, maka tidurnya ojo kewengen, tidurnya jangan kemalaman. Kemudian yang kedua, banyak-banyak meniatkan dengan niat yang lurus, minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen bangun subuh, ya Allah, saya ingin menikmati sholat, saya ingin menikmati ibadah, saya ingin menikmati barokahnya sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin yang lain. Karena apa? Saya yakin engkau menjaga, ya Allah, saya yakin sekali bahwa engkau senantiasa menjaga dari perjalananku, bahkan dari berangkat sampai pulang, sampai ke rumah diberkahi dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari. Apalagi kalau kita semuanya membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hebat lagi. Atau ketika berangkat ke masjidnya kita doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad kufita wa wuqita. Kamu sudah saya jaga dan engkau sudah kami cukupi. Sampai bahasanya gitu. Jadi ketika kita subuhnya saja berjamaah Allah menjaga, apalagi dengan minta, dengan ada sebuah permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ditambah lagi kalau mau ke masjid, doanya ada lagi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura.
Atau Allahumma a'zim fiyya nura. Hafal Pak? Doanya apa? Berangkat ke masjid? Ya minimal bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Minimal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nek misalkan ada rasa yang menghantui, waduh motorku iki urung lunas kreditan nih. Masih segelan gitu ya. Kira-kira aman ora yo gitu ya. Nah, makanya sebenarnya disiasati bisa. Tapi kita yakin dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan melalui siapa? Rasulullah. Karena sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apalagi itu adalah hadis yang sahih, itu adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad ini berbicara, dia menyampaikan sesuatu 'anil hawa, dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih takut-takut ke masjid subuh hari? Entah itu takut mungkin motornya dicolong, entah itu mungkin takut dijahatin sama orang-orang jahat, atau mungkin takut sama setan. Ada? Karena orang-orang tua dulu Pak bikin mitos itu Pak. Ojo lunga subuh, waktunya demit, apa? Balik gitu ya. Engkau malah kebagian ya. Akhirnya anak-anak nggak ada yang mau ikut sholat subuh. Karena apa? Takut sama demit, takut sama hantu. Padahal ini mitos Pak. Khurafat tadi ya. Kok bisa-bisanya? Ya memang betul bahwasanya mereka ini maghrib gitu ya. Maghrib itu mereka mulai berkeliaran, padahal setan itu sebenarnya setiap hari pun akan selalu berada di sekeliling kita. Mau ngaji aja mereka ikut kok. Untuk apa? Untuk meracuni, untuk menjadikan bahwasanya supaya pikirannya nggak fokus, supaya dirinya ini melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya materinya disampaikan polah maulah pokoknya penting mangkat gitu. Itu setan hadir. Wong waktu sholat aja dia hadir kok. Ya ketika azan dia lari, terbirit-birit, terkentut-kentut. Ternyata sudah sholat ya, mampir lagi, ikut hadir bahkan. Jadi nggak ada ceritanya kok ternyata sholat subuh didendeni karo demit gitu ya. Apalagi mitosnya ditambah-tambah. Pokoknya kalau ada yang perempuan habis lahir, mati melahirkan, jadi sundel bolong, walah meneh. Ditambah lagi nonton film Susana, walah tambah lagi. Malam satu suro gitu ya. Repot loh. Kalau hidup campur khurafat itu repot banget Pak. Karena apa? Semuanya serba menakutkan gitu ya. Padahal apa? Masya Allah barokahnya sholat subuh itu sampai menjadi simbol kekuatan umat Islam. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah Islam mulai bangkit. Kaum muslimin, kalau Islam itu selalu mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia, tinggi, tidak ada yang menyaingi ketinggiannya. Muslimnya yang masih dalam keadaan apa? Inlander kalau kita ya. Atau diperbudak. Ya banyak diperbudak harta, diperbudak hawa nafsu, diperbudak setan, atau mungkin bisa juga diperbudak oleh manusia yang bentuknya setan dari bentuk manusia gitu ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh, monggo Pak Yasir kalau mau dicatat tak pelan-pelan. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. Sebelum saya membacakan hadisnya Pak, Cung, yang mau sholat ba'da isya tidak terputus, tidak ada waktu minum, tidak ada waktu santai-santai, leha-leha, istirahat sampai subuh. Siapa yang sanggup? Monggo. Kita lelang. Malah minjem tangan orang. Ada nggak Pak kira-kira Pak? Yang menyanggupi monggo. Yang menyanggupi sholat ba'da isya ya. Ba'da isya nanti kita sholat isya berjamaah insyaallah. Ba'da sholat isya kemudian kita ba'diyah, kemudian sholat tetap di tempat sholatnya, entah di rumah, ya di rumah lah misalkan ya. Kemudian panjenengan sholat, ya mungkin kalau mau minum silahkan lah itu. Tapi sholatnya terus, tidak ada sholat kemudian nanti tidur 5 jam baru kemudian sholat lagi, enggak, itu beda itu aktivitas kita biasa.
Tapi ini sholat pada isya sampai kemudian azan berkumandang sholat subuh dan tidak terputus sama sekali. Kira-kira siapa yang sanggup? Sinten Pak? Sing sakit Pak? Yang mau? Acung kok aja. Kayak hadiah. Sekiranya kita semuanya tidak sanggup, sekiranya pribadi kita masih lemah sekali, dan seandainya mungkin kita semuanya masih banyak sekali berlumur dengan kesalahan, maka ternyata ini semuanya ada kabar gembira, diganti dengan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka an Utsman ibn Affan, hadis ini dari Utsman bin Affan, sahabat mulia, khalifah ketiga. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang salat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, siapa yang salat isya berjamaah maka dia sama, setara dengan dia melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam separuh malam. Separuh malam. Berapa jam Pak kalau separuh malam itu Pak? Kalau menghitung dari jam 9 misalkan, atau dari jam 8, karena isya kan jam setengah 8 misalkan ya, jam 8, separuh malam kira-kira berapa jam? 6 jam. Monggo kalau yang sanggup. Jangan isya berjamaah. Wes aku pokoknya tak sholat isya, sholat qiyamul lail separuh malam, bel bleke des pokoknya. Wong isya jamaah ora gelem kok. Minta-mintanya sholat separuh malam. Jadi kalau bahasanya ini modus gitu ya, bahasa anak-anak muda sekarang gitu ya. Modus itu cuman. Kalau dia malah lebih milih sholat isya, sholat qiyamul lail separuh sampai separuh malam gitu. Lah wong dikasih 11 rakaat pakai bacaan juz 29 selesai aja. Pada dehebnya luar biasa, dehebnya sampai sederet-deret sampai semuanya ini. Iya dikasih sholat tarawih nih ya. Ini minta sholat separuh malam. Ditambah lagi di sini ditegaskan lagi, waman shalla subha fi jama'atin, faka'annama shalla laila kullah. Hadis riwayat Muslim. Siapapun yang sholat subuh berjamaah maka setara atau sama dengan dirinya melaksanakan sholat malam semalaman penuh, atau sholat dari ba'da isya sampai subuh ketika dia sholat subuh berjamaah. Lalu bagaimana Ustadz ketika saya terhalang karena sakit? Jangankan saya mau ke masjid, menggigil badan saya, tubuh saya menggigil, pegang air aja saya nggak kuat, saya cuma tayamum, saya sholat subuh di rumah sambil berlinang mungkin air matanya. Karena apa? Menyesal karena sakit misalkan. Padahal sebenarnya sakit ini bisa jadi menggugurkan dosa dan juga menaikkan derajat. Tapi karena cintanya dengan waktu subuh, cintanya dengan sholat subuh berjamaah, membuat air matanya berlinang. Apakah tetap pahalanya? Pahalanya tetap. Rasul menyampaikan siapapun yang beribadah dalam aktivitas rutinitas dia beribadah, kemudian akhirnya dia terhalang karena safar, terhalang karena sakit, maka ibadah-ibadah yang dulu dia lakukan dalam keadaan sehat normal itu juga seolah-olah dia beribadah ketika dia sakit maupun dalam keadaan safar. Pahalanya dapat Pak. Tetap pahalanya itu dapat gitu. Yang repot itu badan nonton sepak bola, kawan jam 7 baru bangun karena sepak bolanya Liga Champions itu jam 3. Waktunya orang tahajud ini ada pertandingan sepak bola, dia yang main Real Madrid sama Barcelona gitu ya. Waduh, repot ya. Atau mungkin penggawa Liga Italia misalkan, Juventus lawan Inter Milan, atau AC Milan lawan mana gitu, Empoli gitu. Repot itu. Karena kalau timnas itu mainnya jam 8 ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata luar biasa. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, artinya memang banyak sekali godaan, banyak sekali ujian-ujian yang memang harus kita lalui, harus kita lewati. Akan tetapi Allah menyediakan jalan-jalan pintas
Allah Subhanahu wa taala juga tidak kemudian tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan amal-amal yang ini menjadikan berlipatnya pahala dan juga pelipat gandaan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ringan. Ringan yang maksud di sini adalah, yang dimaksud dalam hal ini ketika hatinya memang terkondisi, ketika hatinya memang hidup, hatinya memang selalu tercahayai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tercahayai dengan keimanan. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang buntu, bagi mereka-mereka yang hatinya mungkin itu kotor dan bahkan mungkin banyak penyakitnya, susah banget. Susah sekali. Jangankan sholat subuhnya, 5 waktunya saja dengan sendiri di rumah itu masih banyak yang meninggalkan. Maka beruntunglah kita, siapapun mereka orangnya, seorang hamba yang mukmin ketika dia mampu untuk istiqomah melazimi sholat subuh berjamaah dengan didorong dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah, kemudian juga keinginannya dia untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung orang-orang beriman itu, orang-orang mukmin, karena mereka bisa khusyuk di dalam sholatnya. Salah satu solusi untuk kita bisa khusyuk di dalam sholat kita, salah satunya adalah ketika sholat subuh berjamaah. Pengaruh-pengaruh buruk belum banyak. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan, ini pernah juga saya sampaikan di Masjid Alhamdulillah ya, nanti kita ulas lagi nggak apa-apa. Kenapa sholat subuh itu udaranya segar? Kenapa sholat subuh itu udaranya betul-betul sangat fresh gitu ya, segar, kemudian juga nikmat, nyaman. Karena apa? Orang-orang munafik belum pada bangun, kata beliau gitu. Orang-orang munafik belum bangun. Makanya sholat subuh itu cenderung dengan udara yang sangat menyegarkan. Udaranya betul-betul ketika dihirup itu Masya Allah seger banget. Mengapa seperti itu? Seorang ulama besar kalangan tabi'in, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan karena sholat subuh, karena waktu subuh itu orang-orang munafik masih tertidur lelap. Yang bangun siapa? Orang-orang mukmin. Makanya kalau munafik itu mulai bangun, hawanya mencemari udara. Apa Pak? Mencemari udara. Sehingga udara tercemar dengan pengaruh-pengaruh buruknya, baik hatinya maupun tingkahnya maupun amalannya, gitu ya. Ada yang masih sanggup sholat separuh malam setelah dengar hadis ini? Atau mungkin yang sholat bahkan semalam suntuk? Saya Ustaz, saya siap. Seperti saya aku sholat subuh ya alah. Kok pengen yang ngono kuwi. Kenapa? Kalau ada yang sulit ngapa nyari yang mudah kan gitu kalau orang sekarang ini ya. Itu kan lelucon-lelucon di real Facebook ya. Karena kalau ada yang sulit kenapa cari yang mudah gitu ya. Padahal jelas Nabi itu sering mengambil yang aisaruhu. Nabi itu paling senang mengambil amalan-amalan yang paling ringan, akan tetapi pahalanya besar, Masya Allah. Nomor 4, terakhir malam hari ini, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya tambah kuat lagi, Bukhari Muslim. Karena terkadang yang diriwayatkan Bukhari juga terkadang diriwayatkan oleh Muslim. Makanya terkadang muttafaqun alaih ya statusnya. Disepakati oleh dua syaikhan itu ya, yaitu Bukhari dan Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qol anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Musa radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapapun yang menjaga dua sholat di waktu-waktu ekstrim, siapapun yang menjaga dua sholat di waktu-waktu dingin, bardaini itu ekstrim, cukup menantang gitu ya. Termasuk juga karena kesibukan. Yang satu karena sibuk turu, yang satu karena sibuk bekerja, yaitu sholat asar dan sholat subuh, dakhalal jannah. Maka dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya memang tadi jangan kita licik. Akhirnya sholatnya cuma asar sama subuh. Karena apa? Lawong subuh karo asar karo subuh mlebu swarga kok. Akhirnya sudahlah cukup aja itu.
Enggak seperti itu. Justru kalau orang beriman itu konsepnya tidak demikian. Wong sholat asar sama subuh saja jaminannya surga, apalagi kalau 5 waktu berjamaah di masjid. Masya Allah. Mungkin surganya jelas, ya, surganya Firdaus, mudah-mudahan ya. Dengan kejujuran hati kita, kejujuran niat kita, dengan segala bentuk ketulusan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan cita-cita kita sekeluarga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salah satunya dengan pintu ini, pintu ibadah di waktu subuh. Pintu-pintu surga itu banyak ternyata, Pak. Ada yang pintu sholat, babus sholat itu ada. Seperti yang pernah saya sampaikan tentang kisahnya siapa? Imam Ahmad ya. Berapa rakaat, Pak? Sehari semalam beliau 300, Pak ya. Masya Allah. 300 rakaat beliau sholat sehari semalam. Ya rata-rata ya sholat sunnah tentunya. Ada lagi yang lebih ekstrim. Maksudnya ekstrim ini spektakuler. Namanya adalah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini adalah Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ya, cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain bin Ali, namanya Ali Zainal Abidin. Dijuluki oleh para ulama, oleh para sahabat ya, oleh para ulama ya, ulama-ulama generasinya dan kemudian setelahnya, yaitu sebagai As-Sajjad. As-Sajjad itu orang yang tukang sujud. Orang mau tengklak-tengkluk sujud doang, kan, tetapi maksudnya rajin sholatnya, maksudnya disebut As-Sajjad itu karena beliau sholatnya sehari semalam 1000 rakaat. Ini dituliskan di dalam Imam Az-Zahabi di dalam Syarh Alam An-Nubala. Makanya beliau dijuluki As-Sajjad, orang yang rajin sujud. Nah ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah Isya? Sudah ya? Berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi. 5. Oh iya. Sedikit lagi berarti. Nah, maka termasuk juga sholat asar. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah oleh kalian apa? 'Ala shalawat, yaitu 5 waktu. Ya, maksudnya sholat 5 waktu. Wassalatil wusta, dan juga sholat wusta. Sholat wusta itu mana? Ini tadi, yang ada di pertengahan tadi, yang ada di tengah-tengah, yang menjadi kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat asar dan juga sholat isya. Ya. Sholat subuh, asar sama isya. Ya. Nah, jamaah sekalian, ada rahasia ternyata. Dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai Sidratul Muntaha, sampai menerima konsekuensi untuk sholat 5 waktu, ternyata dari awalnya adalah 50 rakaat ya, 50 rakaat. 50 rakaat apa 50 waktu? 50 waktu ya. 50 waktu sholat. Ternyata ketika dia bolak-balik ya, beliau bolak-balik ketemu dengan Nabi Musa. Saya sudah nyoba. Kaum saya ini bukan nggak apa kuat ya, bukan kurang kuat. Akan tetapi mereka nggak sanggup, minta lagi dispensasi. Sampai kemudian 5 waktu pun ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditegur, wahai Muhammad, 5 waktu juga kayaknya sulit gitu ya, susah, nggak bisa, minta lagi dispensasi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inilah yang sudah ditetapkan untuk hamba-hambaku. Ternyata pahalanya tetap 50 Pak. Karena yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba, termasuk di dalamnya adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu amal dilipat gandakan 10 kali. Jadi 1 kali kita sholat itu dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita ini 5 waktu sholat, akan tetapi pahalanya tetap dilipat gandakan seperti 50 kali sholat. Kurang sayang gimana Pak Allah pada kita, Pak? Seperti ini aja masih banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu. Alasannya mengkambing hitamkan pekerjaan, alasannya mengkambing hitamkan anak, coba. Mengkambing hitamkan siapa lagi? Ya kepentingan. Padahal sebenarnya ittibaul hawa. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu Muhammad, ada orang yang menuhankan hawa nafsu, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah kamu sanggup menjadi pelindung bagi orang-orang tersebut? Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah kajian kita pada malam hari ini dari 8 keutamaan waktu subuh, ibadah di waktu subuh. Kita cukupkan dulu sampai 4 terlebih dahulu karena memang waktunya juga terbatas ya. Kita hanya sampai waktu sholat isya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang sebagaimana mestinya, sebagaimana jadwalnya ya di masjid. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan, kekuatan, dan juga kita semuanya diberikan pemahaman yang syumul, pemahaman yang sempurna di dalam rangka untuk beramal. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan khusus dengan ibadah subuh? Cukup, gamblang? Tidak ada kejanggalan? Kalau tidak ada kita tutup, kita akhiri. Kalau tanya Ustaz tipsnya apa? Kuatkan niat, luruskan niat, selesai. Nek wong wis duwe karep mah. Ketika kita punya karep ya punya niat, kemudian kita luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah, Allah yang akan menggerakkan. Insyaallah ya. Baik, kita akhiri, kita tutup acara kita, pengajian kita dengan membaca doa kifaratul majelis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin astabiqul khairat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية